Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi nih di channel Raffi Saka. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi membahas alur sebuah cerita. Oke, sebelum lanjut, yuk bantu subscribe dan like serta komen serta share ke teman-teman kalian agar admin semakin semangat lagi membuat video terbaru di setiap harinya. Oke, langsung saja kita mulai. Gongsong Dahuang meraung, wajahnya penuh distori dan kemarahan. Dokter Damar masih di sini, tidak bisa bersembunyi, dan dia yakin Yang Me mengkhianatinya. Gongsong Dahuang, kamu sangat licik. Kamu merasa seperti telah diekspos. Apakah kamu berencana untuk membunuh semua orang di sini dan kemudian melarikan diri? Damar berjalan keluar dari belakang Yang Me dan berkata dengan tenang, Dokter Yelahilin, bagaimana Anda menemukan tempat ini? Bukankah saya sudah memberitahu Yang Me bahwa saya telah berpindah tempat? Gongsong Dawang berteriak dengan gigi terkatup, tapi Anda belum meninggalkan kasino ini, dan Anda tidak dapat ditemukan dalam pengawasan. Yang paling penting adalah kemana Anda bisa pergi. Sebentar, Anda tidak akrab dengan tempat ini dan Anda tidak dapat menemukan apapun lebih cocok dari ini tempat. Alasan mengapa Anda berpindah tempat adalah karena Anda khawatir Yang Me akan mengungkapkan posisi Anda. Jadi menurut Anda yang paling berbahaya adalah yang paling aman. Jika Anda terus bersembunyi di sini, saya khawatir bahkan Yang Me tidak akan tahu. Jadi saya membiarkan Yang Me bawa saya ke sini untuk melihat. Saya tidak menyangka bahwa saya benar-benar menebak. Damar tersenyum ringan. Anda, mata Gongsong Dahuang tenggelam. Dokter Shenlin, kami sebenarnya tidak memiliki banyak kebencian di antara kami. Saya pikir kita harus duduk dan berbicara dengan baik, bernegosiasi dengan serigala. Bukankah ini hal yang sangat bodoh? Kamu tidak memiliki keyakinan sama sekali. Jadi apakah kamu harus bertarung denganku? Aku memberitahumu, jika kamu bertarung, kamu mungkin tidak menang. Mengapa bertarung denganku untuk hidup dan mati? Aku paling tidak bisa mentolerir ancaman. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, kamu pasti akan membalas dendam padaku besok. Daripada membuatku tidak bisa tidur, lebih baik aku memotong rambut hari ini. Damar berkata dengan suara serak dan melangkah maju memotong rumput dan akarnya. Kamu memotongnya. Gongsong Dawang meraung dengan marah, merentangkan lengannya dan langsung melepaskan sejumlah besar jarum perak menusuk Damar tapi Damar tidak takut sama sekali dan langsung merangsang kekuatan darah gangster bawaan diaktifkan. Dan pria itu seperti benteng memegang jarum perak dan membanting ke Gongsong Dahuang. Napas Gongsong Dahuang terasa sesak dan dia ingin menghindar tetapi sudah terlambat. Ledakan, tubuhnya terlempar di ledakan melalui dinding di belakangnya dan jatuh ke sejumlah besar batu tertutup debu. Bajingan, Gongsong Dahuang menggertakkan giginya tiba-tiba bangkit, berbalik dan berlari ke belakang. Ruang rahasia Yang Me telah disediakan untuknya memiliki pintu belakang dan dia berencana untuk pergi melalui pintu belakang. Tapi Damar tidak menghentikannya. Ketika Gongsong Dahuang berlari ke ujung rumah dan membuka pintu, dia menemukan bahwa lorong di belakang pintu terhalang oleh beberapa batu besar. Kamu benar-benar mengkhianatiku, Gongsong Dahuang menoleh dan mengutuk Yang Me. Gongsong Dahuang, kamu tidak sehebat binatang buas. Kamu membunuh kekasihku dan perkosaku. Aku harap kamu segera mati. Yang Me meraung marah. Pelacur, kamu memakanku dan menggunakan milikku. Tanpa aku bagaimana kamu bisa hari ini? Semua yang kamu miliki adalah milikku. Kamu makan di dalam dan di luar. Saya katakan bahwa jika saya mati hari ini, saya akan mati di tangan Dokter Damar. Aku juga harus membawamu ke pemakaman. Gongsong Dahuang yang putus asa meletak dengan niat bertarung yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seperti binatang buas bergegas menuju Yang Me. Yang Me terkejut dan buru-buru bersembunyi di belakang Damar. Pergi ke mereka jalang.
Gongsun Dahuang menembakkannya dengan satu telapak tangan. Wah, sejumlah besar gas beracun hijau samar dimuntahkan dari telapak tangannya. Damar mendengus, lengannya menari-nari liar melepaskan aliran udara. Aliran udara menyapu gas beracun yang dimuntahkan, membungkusnya di sekitar lengannya dan kemudian mengayunkannya kembali. Suara mendesing. Gas beracun itu berubah menjadi balon bundar dan menghantam keras Gongsun Dahuang. Ledakan. Gongsun Dahuang menabrak wajah yang memalukan dan dia terus mundur. Tubuhnya ditutupi dengan gas beracun meskipun dia tidak terpengaruh. Dia terus batuk. Ketika dia stabil, Damar sudah berdiri di depannya menendang perut Gongsun Dahuang dengan keras. Ledakan. Gongsun Dahuang terbang lagi dan menabrak dinding. Setelah dia berguling-guling dan jatuh ke tanah, dia terus memuntahkan darah dan daging di perutnya ditendang hingga berkeping-keping. Kamu bukan lawanku, kamu terluka parah, kamu tidak punya waktu untuk menyembuhkan. Ketika kamu melarikan diri, kamu tidak bisa mengalahkanku sama sekali. Damar berjalan mendekat, wajahnya tanpa ekspresi dan suaranya dingin. Damar, kamu jangan bunuh aku. Selama kamu tidak membunuhku, aku bisa memberimu semua yang kamu inginkan. Bagaimana? Gongsun Dahuang buru-buru mengangkat kepalanya dan berteriak dengan suara gemetar. Menurutmu apa yang hilang dariku? Apa yang kamu miliki? Apa yang aku miliki? Bagaimana dengan warisan sekolah kuno? Aku bisa memberikan warisan sekolah kuno. Gongsun Dahuang berteriak lagi. Damar menggelengkan kepalanya. Segala sesuatu tentang sekte kuno, ketika kamu mati aku ingin mengambilnya. Siapa yang berani menghentikanku? Ketika Gongsun Dahuang mendengar ini, matanya melebar dan dia penuh keputusasaan. Tetapi pada saat ini dia memikirkan sesuatu lagi dan berseru dengan cemas. Ya, darah roh jatuh, darah roh jatuh. Dewa Dr. Lin, kamu tidak membunuhku. Aku masih bisa memberimu darah roh jatuh. Aku juga tidak membutuhkannya, Damar berkata dengan tenang. Aku tidak mau jatuh. Darah roh yang jatuh, Gongsun Dahuang tercengang. Namun Damar mengangkat tangannya dan perlahan menggulung lengan bajunya, memperlihatkan lengannya. Dalam sekejap Gongsun Dahuang duduk lumpuh di tanah tanpa mengeluarkan suara. Dia sudah enggan menghitung berapa banyak darah spiritual yang menetes di lengan itu. Setidaknya nomor ini dia belum pernah melihat. Tidak, aku bahkan belum pernah mendengarnya. Bagaimana bisa satu orang mengumpulkan begitu banyak darah roh yang jatuh? Tidak heran kamu bisa menggunakan tubuh astral bawaan. Tidak heran kamu bisa melepaskan tubuh misterius yang gelap. Jahat-jahat, orang sepertimu aku takut. Kamu adalah kejahatan yang langka. Dalam 1000 tahun, Gongsun Dahuang membuka mulutnya tapi tidak banyak energi. Dia benar-benar putus asa. Orang seperti ini dia tidak bisa membunuhnya sama sekali. Hari ini adalah akhir hidupnya. Apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Damar bertanya dengan ringan. Berdiri di depannya, Gongsun Dahuang membuka mulutnya. Awalnya ingin memohon belas kasihan, tetapi melihat mata dingin Damar, dia langsung menyerah. Hidup tidak membawa kematian. Dan jika kamu mati, kamu tidak peduli tentang apapun. Gongsun Dahuang menghela napas, memejamkan mata dan duduk bersila di tanah seolah-olah dia akan mati dibantai oleh Damar. Damar tidak ragu-ragu dan segera mengangkat tangannya untuk meraihnya. Tapi pada saat ini ledakan. Tubuh Gongsun Dahuang tiba-tiba meledak dengan sejumlah besar bubuk beracun yang sangat padat menenggelamkan Damar pada saat yang sama. Gongsun Dahuang melompat mengerahkan seluruh kekuatannya dan menghancurkan tinju beracun ke dalam hati Damar. Seni racun Dewa 9 yang mendalam. Gongsun Dahuang meraung dan membordir masa lalu dengan satu pukulan demi pukulan. Ledakan, 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 ledakan. Dengan setiap pukulan, bunga beracun yang indah akan mekar di kepalan tangan. Di ruang bawah tanah kecil ini, gas beracun bergoyang seperti roh. Apa yang Mei tidak punya waktu untuk menghindar dan jatuh ke dalam gas beracun dengan teriakan.
Damar di sisi lain mundur lagi dan lagi, dadanya terus-menerus diserang dan dia sepertinya tidak bisa menahannya. Ini berlangsung sekitar 8 atau 9 detik sebelum Gongsong Dawang berhenti tiba-tiba. Seluruh orang hampir jatuh ke tanah setengah-engah, tulang jari satu-satunya tangannya yang tersisa patah. Ini adalah kekuatan terakhirnya, itu juga upaya terakhirnya untuk bertahan hidup. Dia mengangkat kepalanya hanya berharap tinju racun ini bisa menembus sedikit racun ke dalam tubuh Damar sehingga dia memiliki modal untuk bernegosiasi. Hanya ketika dia membuka matanya lebar-lebar, dia melihat ke depannya. Hatinya hampir pecah. Damar masih berdiri di depannya, tidak bergerak dan tenggelam. Tidak ada kerusakan sama sekali. Tidak ada tanda-tanda keracunan juga. Tinju racun tidak berguna. Gongsong Dahuang tertawa terbahak-bahak betapa suramnya. Suara aneh keluar. Gongsong Dahuang hanya merasakan matanya berkedip dan kemudian menemukan mayat tanpa kepala di depannya. Sepertinya itu adalah mayatnya sendiri dan kepalanya telah ditangkap oleh Damar Yang. Gongsong Dahuang membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tapi segera matanya redup dan dia mati total. Damar melemparkan kepala Gongsong Dahuang ke tanah, berbalik dan berjalan ke Yang Mei yang tidak sadarkan diri dan memberikan beberapa suntikan sehat. Yang Mei bangkit dengan lemah. "Tuan Damar, apakah ini sudah berakhir?" "Ya," Damar mengangguk. Yang Mei melirik ke sana gemetar ketakutan. "Aku ingin kamu membantuku," kata Damar. "Tuan Damar, apapun yang Anda katakan mulai hari ini, Yang Mei akan mendengarkan Anda." Yang Mei gemetar. "Aku ingin kamu memanggil beberapa tetua dari markas sekte kuno di sini atas nama Gongsong Dahuang, mengerti?" Damar berkata dengan sungguh-sungguh. Yang Mei terkejut dan langsung mengerti apa yang dimaksud Damar. Dia mengangguk lagi dan lagi. "Jangan khawatir, Dokter Damar, serahkan masalah ini padaku." Yang Mei memiliki seseorang yang diam-diam berurusan dengan ruang bawah tanah. Adapun tubuh Gongsong Dahuang, dia memotongnya dan memberi makan anjing-anjing. Damar sedang beristirahat di kasino. Dini hari berikutnya, Yang Mei menelpon. "Tuan Damar, pesan telah terkirim dan mereka sudah berangkat ke tempat ini. Kurasa penerbangan mereka akan mendarat di Bandara Portland malam ini. Bawa mereka ke ruang konferensi teratas," kata Damar acuh-acuh. "Baik, Tuan Damar." Yang Mei mengangguk. Di malam hari, dia secara pribadi membawa seorang ke bandara untuk mengambil pesawat. Kali ini orang-orang yang datang ke sini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi dari sekte kuno. Orang-orang ini setia pada aliran kuno dan mereka juga setia pada Gongsong Dahuang. Berita bahwa Gongsong Dahuang diburu oleh Damar dan melarikan diri ke luar negeri telah menyebar. Saat ini bahkan orang-orang dari sekte kuno tidak tahu keberadaannya. Oleh karena itu, setelah menerima informasi dari Yang Mei, orang-orang ini datang untuk menyelamatkan non-stop, untuk berada di sisi yang aman. Dan untuk berurusan dengan Dokter Damar, sekte kuno juga mengundang satu-satunya penatua tertinggi di sekte tersebut. Penatua tertinggi ini disebut Chow Song Yang. Dia telah melayani sekte kuno selama hampir 100 tahun dan telah melayani 3 pemimpin. Dikatakan bahwa dia berusia 120 tahun. Tahun ini kekuatannya tak terduga, bahkan jika Gongsong Dahuang melihatnya, dia harus membungkuk hormat. Di luar bandara, Chow Song Yang mengenakan jubah putih dengan rambut putih dan janggut putih, berjalan seperti lalat dengan wajah merah dan memimpin orang-orang dari sekte kuno keluar. Semua orang di sekitar melihat ke samping. Saya harus mengatakan bahwa temperamen Chow Song Yang sangat unik. Seperti peri di langit, Yang Mei telah bertemu dengan para tetua dan semua orang dewasa. Yang Mei buru-buru melangkah maju untuk menyambutnya, membungkuk dan berkata, "Di mana Tuan Gongsong?" Chow Song Yang bertanya. "Menunggumu di cabang. Bawa kami sekarang." "Oke, silahkan lewat sini. Kasino ditutup hari ini."
Pejalan kaki yang lewat dibuat bingung. Sudah lebih dari 10 tahun sejak kasino ini dibuka dan tidak ada satu hari pun penutupan bisnis selama 365 hari dalam setahun. Setiap hari penuh dengan orang dan lalu lintas. Tiba-tiba ditutup. Apa yang terjadi? Banyak orang yang membayangkan, tapi aku tidak tahu. Itu tamu terhormat hari ini. Lorong atas kasino Grand Endland Chow Saoyang melangkah ke kantor dengan meteor. Klik, pintu dibuka. Seorang pria berjas berdiri membelakangi kerumunan. Chow Saoyang mengerutkan kening. Mereka menyadari bahwa ini bukan punggung Gong Song Dahuang. Di mana Tuan Gong Song? Chow Saoyang bertanya. Hilang. Kamu mau pergi kemana? Elysium. Pria itu tersenyum dan berbalik. Chow Saoyang mengangkat mata mereka dan melihat ke atas. Mereka semua pucat karena shock. Damar, Dokter Damar, ini sebenarnya kamu. Semua orang terkejut. Dokter Damar, apakah Anda di sini? Mungkinkah itu Tuan Gong Song benar-benar terbunuh? Seorang tetua sekte kuno tampak pucat dan menatap Damar dengan tak percaya. Tidak mungkin, Tuan Gong Song sangat kuat. Bagaimana dia bisa mati di tangan orang ini? Palsu, pasti palsu. Saya tidak percaya. Orang-orang kuno tidak bisa menerimanya. Namun pada saat ini Damar membuka sebuah kotak di meja konferensi. Orang-orang melihat ke atas, semua tercengang. Di dalam kotak itu adalah kepala Gong Song Dahuang. Pada saat yang sama Yang Mei juga masuk ke ruang konferensi. Melihat ini banyak orang putus asa. Ketakutan dan keraguan melekat di seluruh tubuh mereka. Setelah Gong Song Dahuang melarikan diri dari kolam naga hitam, dia mendapat bantuan dari keluarga King dan tiba di sini untuk bersembunyi. Saya pikir Anda semua tahu siapa orang ini, kan? Jika dia berlindung dengan saya, menurut Anda berapa banyak Gong Song Dahuang? Kemungkinan besar akan selamat. Damar yang dan bertanya. Begitu kata-kata ini keluar, mata semua orang melebar dan mereka terdiam. Damar, kamu membunuh Tuan Gong Song Dahuang dan memikat kami ke sini. Apakah kamu berencana untuk menebang rumput liar dan membunuh kita semua? Chow Saoyang berkata tanpa ekspresi. Jika itu masalahnya, mengapa saya harus memanggil Anda ke sini? Hanya akan jauh lebih nyaman jika saya kembali ke negara itu. Lagi pula lebih dari setengah orang dari sekte kuno Anda sudah takut pada saya. Dan mereka berani. Jangan menjadi musuhku lagi. Kamu tidak punya tempat untuk melarikan diri. Damar menggelengkan kepalanya. Chow Saoyang mengerutkan kening. Lalu bagaimana menurutmu? Saya ingin berbicara dengan Anda. Bicara. Chow Saoyang mendengus dingin. Kamu membunuh pemimpin kami. Apa yang ingin kamu bicarakan dengan kami, Dokter Damar? Karena kamu di sini dan kami semua di sini, maka kami dapat menyelesaikannya keluhan kami. Atau aku akan menunggu dikubur di sini. Setelah berbicara, Chow Saoyang berjabat tangan dan membuka posturnya. Kerumunan segera berdiri seolah bersiap untuk bertarung, namun Damar menggelengkan kepalanya. Apakah kalian pikir kalian sebanding dengan Gong Song Dahuang? Seberapa kuat kalian? Meskipun kekuatan kita tidak sekuat Tuan Gong Song, tetapi penatua tertinggi Penatua Chow telah menginstruksikan Tuan Gong Song kekuatannya tak terduga. Bagaimana Anda bisa membandingkannya? Bahkan Tuan Gong Song lebih rendah. Jadi apakah menurutmu aku tidak bisa mengalahkanmu, Penatua Chow? Kamu tidak sendiri. Kenapa? Orang-orang meremehkan. Lalu bagaimana dengan Dragon Ball sebelumnya? Damar menambahkan. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang terengah-engah dan tidak ada suara. Kolam naga hitam. Saat itu Gong Song Dahuang telah mengumpulkan sebagian besar tetua sekte kuno dan semua elit untuk mengepung dan menekan Dr. Genius Lin. Namun hasilnya adalah bahwa orang-orang dari sekte kuno takut dibunuh berlutut dan memohon belas kasihan. Dan Gong Song Dahuang melarikan diri seperti anjing yang hilang. Tidak peduli seberapa kuat
orang-orang ini, dapatkah mereka lebih kuat dari sekte kuno yang dikumpulkan oleh Gongsun Dahuang? Di kolam naga hitam, beberapa orang yang tidak peduli dengan damar tiba-tiba mengencangkan hati mereka dan mereka tidak berani meremehkan. Aku benar-benar ingin melakukannya. Aku tidak berpikir kamu akan berakhir lebih baik daripada Gongsun Dahuang, kata Damar acuh tak acuh. Wajah orang-orang semakin pucat. Chow Song Yang melirik Damar dan berkata dengan acuh tak acuh. Mendengarkan apa yang dikatakan Dokter Damar, sepertinya Damar tidak berencana untuk melawan kita. Ya, lalu bagaimana menurut Dokter Lin? Bukankah aku baru saja mengatakannya? Aku ingin berbicara denganmu. Damar meletakkan tangannya di belakang punggungnya, mundar-mandir di ruang konferensi dan membuka mulutnya. Saya pikir Anda semua adalah orang tua yang telah melayani sekte kuno selama bertahun-tahun, kan? Anda bisa menjadi inti dari sekte kuno. Saya tidak berpikir Anda orang yang telah melayani sekte kuno selama kurang dari 110 tahun, kan? Jadi apa, Dokter Damar? Apa yang ingin Anda lakukan? Seseorang menjadi tidak sabar dan bertanya dengan bersenandung. Saya ingin bertanya kepada Anda semua, apakah Anda ingin sekte kuno binasa? Damar memandang orang-orang ini dengan tenang. Beberapa orang terkejut. Ini, Dr. Sen, Damar, apakah Anda masih perlu mengajukan pertanyaan seperti itu? Beberapa generasi dalam darah kita yang telah dituangkan ke dalam sekte kuno, bagaimana kita bisa rela menyaksikan binasa? Itu benar, kami akan melakukan yang terbaik untuk menjaga sekte kuno. Setelah orang meraung dan beberapa tetua siap bertarung dengan Damar, Damar menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Karena kamu tidak ingin menyaksikan sekte kuno binasa, maka kamu harus menyerah padaku. Kirim, apa maksudmu? Kerumunan menjadi semakin bingung. Chow Song Yang mendengus lagi dan lagi. Dr. Sen Lin, jika Anda ingin bertarung, ayo, mengapa repot-repot mempermalukan saya? Anda membunuh pemimpin kami. Apakah Anda pikir kami akan menyerah kepada Anda? Kamu bukan lawanku. Jika kamu benar-benar ingin melawanku, hanya akan ada satu hasil. Dan kamu semua akan mati di tanganku. Sekarang Gongsun Dahuang sudah mati. Sebagian besar tetua sekte kuno telah terbunuh oleh saya di kolam naga gelap. Anda adalah satu-satunya pilar yang tersisa dari sekte kuno. Sekte kuno adalah sekte medis utama yang telah diturunkan selama ribuan tahun. Saya tidak tahan sekte kuno runtuh seperti ini. Saya mengundang Anda untuk datang ke sini hari ini karena saya ingin Anda terus mempertahankan sekte kuno atas nama saya dan terus mempertahankan sekte kuno itu sendiri. Beberapa teknik dan sistem medis telah diturunkan, tetapi Anda semua bertekad untuk mati, bersedia untuk biarkan warisan sekte kuno sebentar dan biarkan keterampilan unik yang tak terhitung jumlahnya dari sekte kuno hilang. Bukankah ini membuat leluhur sekte kuno yang tak terhitung jumlahnya patah hati? Damar berkata dengan ekspresi kosong. Ekspresi dan matanya sangat serius. Para tetua sekte kuno di tempat kejadian segera tercengang ketika mereka mendengar suara itu. Orang-orang saling memandang satu persatu, ragu-ragu untuk berbicara. Chow Song Yang juga tercengang. Dia membuka mulutnya dan menatap Damar dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Aku ingin kamu menyerah padaku, bukan padaku, tapi pada sekte kunomu. Kamu ingin melestarikan sekte kuno, berlututlah di depanku. Jika kamu tidak ingin melestarikannya, bertarunglah kapan saja. Sesederhana itu kamu pilih, kata Damar ringan. Faktanya dengan kekuatan Damar tidak sulit untuk membunuh orang-orang ini. Tapi dia tidak bisa menelan seluruh sekte kuno. Sekolah kuno adalah salah satu dari 4 sekolah kedokteran utama di Cina. 2 faksi sebelumnya dari utara dan selatan hanya pengobatan sekuler, dan mereka tidak melibatkan seni medis dan bela diri apapun. Dan kekuatan serta pengaruh mereka jauh lebih kecil dari itu.
Sekolah kuno dan sekolah pertapa di sisi lain mencangkup seluruh negeri dengan energi yang sangat besar, dan ada banyak orang kuat di sekolah itu. Ada banyak pengobatan klasik yang tak terhitung jumlahnya. Damar membunuh Gongsom Dawang, tapi dia tidak bisa membuat seluruh sekte kuno menyerah. Dalam pertempuran Dragon Ball, dia hanya membuat orang-orang dari sekte kuno takut padanya, tetapi dia tidak bisa membuat orang-orang dari sekte kuno mematuhinya. Bahkan jika Damar secara paksa mengambil sekte kuno, itu hanya akan membangkitkan ketidakpuasan di antara banyak orang di sekte kuno. Dalam hal ini lebih baik membiarkan orang-orang dari sekolah mengelola orang-orang dari sekolah kuno. Dia hanya perlu mengambil pemimpin tingkat tinggi ini di tangannya dan mengubahnya menjadi bonekanya sendiri. Tentu saja itu tidak mungkin bagi orang-orang untuk bekerja sama dengan Damar sepenuhnya. Tetapi Damar tidak terburu-buru, dia memiliki cara untuk meyakinkan orang-orang ini. Damar, aku mengerti maksudmu. Kamu bermaksud membiarkan kami mengelola sekte kuno dan kamu mengatur kami, kan? Chow Song-yang berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, hehe, apakah kamu pikir kamu bisa mengendalikan kami? Dengan ini tentu saja aku bisa mengendalikanmu. Damar mengeluarkan beberapa botol porselen kecil dan meletakkannya di atas meja. Setiap orang adalah mahasiswa kedokteran, jadi mereka secara alami tahu apa yang ada di dalam botol ini. Semua orang saling memandang, wajah mereka sangat jelek. Penatua Chow, apa yang harus saya lakukan? Yang lebih tua bertanya dengan berhati-hati. Bagaimana kalau tidak makan? Chow Song yang bertanya ringan. Pukul, Damar menjawab dengan tenang. Kalau begitu kita tidak punya pilihan. Kamu juga dapat memilih untuk bertarung denganku, tetapi kamu harus mempertimbangkan konsekuensinya, kata Damar. Chow Song yang ragu-ragu untuk waktu yang lama dan akhirnya mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan suara serak. Demi sekolah kuno saya akan mengorbankan tubuh ini. Penatua Taishan, orang-orang memandangnya serempak. Pada saat akhirnya Chow Song yang tidak ragu lagi. Dia melangkah maju, membuka botol porselen kecil, mengeluarkan pil di dalamnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Melihat ini, orang-orang lainnya menggertakkan gigi satu demi satu, melangkah maju dan memakan racun yang disiapkan oleh Damar. Racunku, kamu seharusnya tidak mempertanyakannya, kan? Kata Damar. Tentu saja, bahkan desa Yawang dihancurkan oleh tangan Sen Damar. Teknik racun Damar secara alami tak tertandingi di dunia. Karena kita telah menggunakan teknik racun Damar, kita tentu akan memikirkan obat-obatan di masa depan. Kami akan setia pada Sen Yin. Damar, efektivitas, kata Chow Song yang tanpa ekspresi. Dia mengatakannya dengan indah, tetapi di dalam hatinya pasti ada 10.000 ketidakpuasan. Damar juga jelas, tetapi inilah yang ia inginkan. Mulai sekarang saya adalah pemimpin baru sekte kuno, kata Damar acuh tak acuh. Saya telah melihat Dr. Lin, semua orang tidak berdaya, jadi mereka hanya bisa berlutut dengan satu lutut ke Damar dan melakukan upacara kuno. Damar mengangguk dan sangat puas. Saya memerintahkan Anda untuk kembali ke sekte kuno terlebih dahulu dan memperbaikinya. Setelah 7 hari saya akan mengunjungi sekte kuno secara langsung untuk meninjau semua yang ada di sekte kuno. Ya, Dr. Lin. Ngomong-ngomong, jangan mengatakan identitasku ke dunia luar untuk saat ini. Apakah kamu tidak memberitahu semua orang bahwa kamu telah menjadi pemimpin baru sekte kuno? Ya, jangan katakan itu untuk saat ini. Bahkan orang-orang di dalam sekte kuno pun tidak. Mengapa dalam pertempuran Dragon Ball terlalu banyak orang dari sekte kuno mati di tangan saya? Dan banyak dari mereka membenci saya. Jika saya memberitahu mereka bahwa saya membunuh Gongsom Dahuang dan menduduki posisi pemimpin sekte kuno, mereka pasti akan mendapat masalah. Sekte kuno telah terfragmentasi dan tidak tahan dengan lemparan seperti itu. Saya pikir Anda tidak ingin sekte kuno bubar begitu saja, kata Damar. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang mengangguk. Dokter Damar benar-benar memikirkannya. Oke, Dokter Damar, kita akan kembali sekarang. Chow Song yang melirik kepada Gongsom Dahuang di atas meja dan berkata dengan suara rendah.
Tapi aku ingin tahu, apakah Damar dapat mengembalikan mayat Gongsun Dahuang kepada kami? Dia adalah pemimpin sekte kuno kami dan kami ingin menguburkannya. Dia hanya memiliki kepala ini yang tersisa, kata Damar acuh tak acuh. Ekspresi Song Yang sedikit berubah, dia ragu-ragu menghela napas sedikit, berjalan mendekat dan mengambil kotak berisi kepala Gongsun Dahuang, membungkuk sedikit ke Damar dan berbalik untuk pergi. Semua orang dari sekte kuno berjalan keluar dari kasino. Yang Mei ingin mengirimnya tetapi Chow Song Yang menolak. Dia sendiri sudah mengatur pesawat khusus untuk kembali ke tanah air. Di dalam mobil, Chow Song Yang duduk di kursi belakang memegang kotak itu, di wajahnya muram. Ekspresi para tetua sekte kuno lainnya juga tidak terlalu tampan. Penatua Taishang, apakah kita benar-benar ingin mengambil Dr. Damar sebagai pemimpin kita? Akhirnya seseorang tidak bisa menahan diri, menggertakkan gigi diam-diam dan bertanya. Suara itu penuh dengan keengganan. Pada titik ini kami tidak punya pilihan selain menyerah. Tapi Penatua Taishang, bagaimana kamu bisa berdamai? Tentu saja aku tidak berdamai. Tapi itu tidak masalah. Sekte kuno itu akan tetap menjadi sekte kuno dan Dr. Damar tidak bisa mengendalikannya. Adapun kita, Dr. Damar tidak bisa mengendalikannya. Dia berpikir bahwa jika dia memberi kita racun, kita akan membiarkannya pergi. Dia dalam belas kasihannya. Sedikit yang kita tahu bahwa kita tidak takut mati demi sekte kuno. Chow Song Yang berkata dengan sungguh-sungguh. Dengan kilatan cahaya aneh di matanya, tidak lama setelah Chow Song Yang dan yang lainnya kembali, Damar juga berkemas dan bersiap untuk pergi. Hal-hal di negara ini masih tidak stabil. Dia tidak bisa tinggal di sini terlalu lama jika tidak akan buruk jika ada insiden lain di negara ini. Yang Mei mengatur pesawat khusus untuk mengirim Damar kembali ke Cina. Mahai secara pribadi datang ke bandara untuk menemuinya. Meskipun dia masih di kursi roda, kulitnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Damar, Mahai memanggil. Mengapa kamu datang ke sini jika kamu tidak beristirahat dengan baik? Damar tersenyum dan melangkah maju. Damar, bukankah saya datang untuk menyambut Anda? Ngomong-ngomong, Damar, Gongsun Dahuang sudah diselesaikan. Damar tersenyum. Mahai tercengang dengan kekaguman dan keterkejutan di matanya. Orang dahulu juga memecahkannya. Desa Yawang juga sudah selesai. Mahai tidak bisa tidak merasakan rasa pengabdian kepada para dewa. Ya, pada saat ini Damar seperti dewa di hati Mahai. Maha kuasa tak terkalahkan. Apakah ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Damar? Damar, kamu benar-benar luar biasa. Mahai pulih dari keterkejutannya dan tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan. Untuk sementara waktu, kembalilah dan bicara. Damar tersenyum sedikit. Alih-alih kembali ke markas Yang Hua, semua orang pergi ke sekolah Suanyi. Setelah masalah sekolah kuno diselesaikan, sekolah Suanyi juga kembali ke tangan Yang Hua. Damar melirik gedung akademi berantakan dan direnovasi oleh orang dahulu. Wajahnya penuh amarah. Bencana ini telah menyebabkan banyak kerugian pada sekolah Suanyi saya. Guru, banyak bahan medis dan peralatan medis berharga kami telah dihancurkan secara brutal oleh orang-orang dari sekolah kuno. Ini benar memalukan. King Baisong juga bergegas melirik ke tempat kejadian. Dia berkata dengan marah. Tidak ada yang perlu dimarahi. Kami akan membangun kembali apa yang telah hilang. Saya tidak berpikir itu akan memakan waktu yang lama sebelum tempat ini akan tetap makmur seperti sebelumnya. Bahkan jika lebih makmur dari sebelumnya, kata Damar sambil tersenyum. Ya, keterampilan medis dari sekolah kuno juga akan digunakan pada saat itu. Dan tingkat pengobatan Tiongkok di sekolah Suanyi hanya akan berkembang, kata Mahai sambil tersenyum. Semua orang mengangguk. King Bosong tersenyum tetapi ada kekhawatiran di wajahnya. Dia ragu-ragu dan bertanya dengan suara rendah. Guru, itu aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Ada apa? Apa yang kamu rencanakan untuk bagaimana menghadapi Lu Nuxiao? King Bosong bertanya dengan hati-hati. Ketika Damar mendengar suara itu, dia langsung tercengang. Dia tersenyum sedikit dan berkata, jangan berurusan dengan itu, jangan salahkan. Guru, mengapa? King Bosong sangat gembira dan bertanya dengan tergesa-gesa.
Lihat wajahmu, belum lagi orang ini hanya bertindak atas perintah karena Gongsong Dahuang sudah mati. Aku secara alami tidak akan mengejar sisanya. Bagus guru, yang baik. King Bosong berkata sambil tersenyum, wajah tuanya penuh kegembiraan. Lunuk Sau juga teman lamanya, meskipun keduanya berada di pihak yang berlawanan, kali ini dia tahu bahwa itu bukan niat awal Lunuk Sau untuk melawan Damar. Semuanya masalah sekolah Suanyi diserahkan kepada Anda. Saat ini tujuan utama Anda adalah menyelesaikan lembaga penelitian sesegera mungkin, mengerti? Damar mengubah topik pembicaraan dan berkata tiba-tiba, begitu kata-kata ini jatuh, orang-orang segera mengerti apa yang dimaksud Damar. Setelah penundaan yang segitu lama, situasi di pihak Suyan pasti dalam bahaya. Jika kita tidak mengembangkan penawarnya, saya khawatir Suyan tidak akan bisa bertahan lama. Don Damar, jangan khawatir. Saya memerintahkan para pekerja untuk bekerja lembur untuk membangun laboratorium penelitian dan memobilisasi paling canggih dari seluruh dunia. Mahai buru-buru berkata, ini baik. Damar mengangguk, aku akan pergi ke rumah Zhang sekarang untuk menjemput Xiaoyan. Kalian harus menyelesaikannya sesegera mungkin. Setelah berbicara, Damar berbalik dan pergi. Tapi setelah berjalan beberapa langkah, dia melihat sesosok tinggi dan lurus berdiri di pintu. Orang itu adalah Raja Es. Guru, Bing Sang Jun membungkuk sedikit dan berteriak keras. Damar ingat bahwa dia telah menerima Bing Sang Jun sebagai siswa. Mengangguk dan berkata, ketika rekonstruksi sekolah Suanyi selesai, Anda dapat belajar di sini. Ketika Anda menguasai dasar-dasarnya, saya akan mengajari Anda beberapa teknik medis dan bela diri yang unik. Terima kasih guru, Bing Sang Jun berkata dengan tergesa-gesa. Damar mengangguk dan hendak masuk ke mobil di sisi jalan. Tetapi pada saat ini, Bing Sang Jun tiba-tiba membuat suara rendah. Tuan Damar, ada satu hal lagi yang saya ingin Anda ketahui. Ada apa? Damar bertanya menurunkan jendela. Guru, Anda harus tahu siapa yang memaksa saya untuk melawan Anda kan? Aku tahu ini. Nanggong Yanqiu. Setelah dia mengetahui bahwa aku dikalahkan olehmu, dia meninggalkan Jiang Shen. Dia tidak akan membiarkannya pergi. Guru, kamu harus berhati-hati, wanita ini masih memiliki beberapa cara, bisik Bing Sang Jun. Damar mengangguk ringan, berpikir sejenak dan berkata dengan suara serak. Sebenarnya bukan hanya wanita ini, tetapi ada juga masalah dengan Xiao Feng. Apakah itu Gu Feng? Singkatnya, guru harus lebih berhati-hati. Bing Sang Jun akan membantu guru untuk memecahkan masalah. Sekali lagi aku pergi dulu. Damar melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar mengemudi. Tapi saat mobil baru saja mulai, telepon tiba-tiba bergetar. Pada pandangan pertama itu adalah nomor telepon Gong Xiun. Dia ingat bahwa Gong Xiun pergi ke rumah Zhang di provinsi Gongliu. Setelah cederanya membaik dan pergi untuk melindungi Suyan secara langsung, dia menelpon saat ini. Mungkinkah sesuatu terjadi? Ada apa? Damar bertanya pada di telepon. Damar, tolong cepat datang ke rumah Zhang. Beberapa wanita masuk ke rumah Zhang dan berkata mereka ingin membawa Nona Su pergi. Gong Xiun berkata dengan cemas. Apa? Damar tercengang. Keluarga Zhang. Gong Xiun masih terluka. Satu lengannya diperban dan wajahnya ditutupi plester. Dia menarik napas dan berjalan menuju ruangan tempat Suyan berada. Zhang Qingyu menjaga Suyan. Zhang memerintahkan orang untuk berjaga di pintu dan orang biasa tidak diizinkan masuk. Sekarang setelah Tuan Zhang mengetahui identitas Damar, dia tentu saja tidak berani mengabaikan Suyan. Tapi hari ini sekelompok tamu tak terduga datang ke keluarga Zhang yang membuat Zhang sakit kepala hebat. Di dalam ruang tamu, Zhang berjalan dengan cemas. Ada dua wanita yang duduk di aula. Seorang wanita berambut pendek berpakaian modis, mengenakan pakaian awl dan kacamata hitam, terlihat cukup cakap dan memiliki temperamen yang unik.
Dan duduk di sebelahnya adalah seorang wanita berpakaian gaya kuno. Wajah wanita itu menghadap ke langit. Dia sangat cantik dengan alis gelap dan mata cerah dan gigi putih. Mengenakan gaun kasar, rambut panjang berkibar dan sikapnya elegan dan halus seperti peri di langit. Beberapa pria dari keluarga Zhang memandang wanita itu dengan kain kasa, mata mereka lurus dan air liur mereka hampir tidak mengalir keluar dari mulut mereka. Meskipun wanita ini tidak ada hubungannya dengan kegenitan sama sekali, tetapi untuk beberapa alasan dia memiliki perasaan ekstasi yang membuatnya tidak bisa berhenti. Nona, saya meminta dokter untuk memeriksa kondisi susu saya. Dia benar-benar tidak cocok untuk meninggalkan rumah Zhang. Jika tidak, racun di tubuhnya akan sulit dikendalikan. Jadi sangat sulit bagi Anda untuk memenuhi permintaan Anda. Nona, Zhang Zhonghua memasuki rumah. Dia berkata dengan ekspresi malu. Jadi dikatakan bahwa lelaki tua Zhang berlari sia-sia dan menunda kita begitu lama. Wanita yang mengenakan kacamata hitam tersenyum menghina dan menoleh ke wanita seperti peri di belakangnya dan berkata, "Kakak perempuan, saya pikir itu lebih baik untuk tidak membuang waktu. Sekarang ayo kita ambil seseorang secara langsung." "Apa? Mencuri seseorang?" Keluarga Zhang terkejut. "Nona, tolong jangan main-main atau saya akan memanggil polisi," kata keluarga Zhang dengan serius. "Hei, berhenti berbicara omong kosong. Jika bukan karena fakta bahwa kamu adalah kerabat dari gadis itu Suyan, kami tidak akan mengobrol denganmu di sini. Karena kamu tidak mau menyerahkan Suyan, baiklah, ayo pergi sendiri temukan Suyan." Setelah berbicara, wanita itu mengenakan kacamata hitam berjalan lurus menuju halaman belakang. "Apa yang kamu lakukan?" Seseorang dihentikan dia. "Hancurkan mereka berdua." Keluarga Zhang marah dan berteriak. Beberapa preman keluarga Zhang segera mengepung wanita itu dengan kacamata hitam. Tapi saat mereka mendekat, wanita berkacamata itu mengangkat kakinya dan pahanya yang ramping menendang perut orang-orang ini seperti hantu. Beng 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 beng, serangkaian suara teredam keluar. Tetapi melihat orang-orang ini semua berguling dan jatuh ke tanah dan menatap satu persatu, tidak bisa bangun kesakitan. "Apa?" Keluarga Zhang lainnya terkejut. Wajah Zhang Zhonghua juga tenggelam dan dia segera berteriak berhenti. "Orang tua, jangan malu. Kami sudah menjadi yang pertama melayani sebelum tentara. Kalau tidak, mengapa kami membuang begitu banyak waktu dengan Anda? Jika Anda masuk akal, serahkan mereka dengan cepat. Jika tidak, jangan salahkan saya." Pulang, wanita berkacamata itu mendengus dingin dengan sikap yang sangat arogan. "Kamu gadis jangan terlalu menipu. Suyan adalah cucu perempuan saya, tetapi Anda tidak tahu dari mana Anda berasal. Bagaimana saya bisa memberikan cucu perempuan saya kepada Anda?" Zhang Zhonghua berkata dengan marah, "Sepertinya kamu sedang memanggang dan tidak makan diminum." Wanita berkacamata itu sangat marah dan ingin melakukannya. Namun pada saat ini wanita seperti peri membuka mulut. "Adik perempuan, tunggu sebentar. Kakak senior," wanita berkacamata itu meliriknya. "Jangan tidak sabar." Wanita itu berkata dengan lembut. Suaranya seperti suara alam, sangat menyenangkan. Dia masih duduk di kursi sumur kuno, tidak memiliki ombak dan tidak ada banyak perubahan emosional di pipinya, tetapi dia berkata, "Orang tua, kami mengambil Suyan untuk kebaikan Suyan. Suyan sekarang diracuni dan dia akan segera mati. Kamu, jika kita tidak membawanya pergi, dia akan bisa hidup. Jika kamu terus menolak, kami itu hanya akan menyakiti Suyan sendiri. Apakah kamu tega melihat Suyan mati?" "Siapa kamu?" Zhang Zhonghua bertanya dengan dalam-dalam. "Orang tua, ini bukan hal yang bisa kamu tanyakan. Kamu tidak tahu dari mana kamu berasal. Jadi kamu ingin aku menyerahkan cucu perempuanku padamu? Apakah kamu pikir ini mungkin?" Zhang Zhonghua secara alami enggan dan bersenandung. Belum lagi bahkan dokter jenius Damar tidak sepenuhnya percaya diri dalam menyembuhkan tubuh Xiaoyan. "Racun, apa yang dapat Anda lakukan untuk menyembuhkan Xiaoyan? Saya tidak percaya keterampilan medis Anda lebih kuat dari Damar."
Apa? Keterampilan medis Dr. Lin dibandingkan dengan metode kami, dia jauh lebih buruk. Wanita berkacamata itu tersenyum meremehkan. Kamu juga dokter? Jang Zhonghua bertanya dengan linglung. Kami bukan dokter, kami abadi. Wanita berkacamata itu terkekeh, kekal. Beberapa orang tercengang. Orang tua, kamu mengatakan bahwa keterampilan medis Damar tidak ada bandingannya, tetapi pada akhirnya dia tidak dapat menyembuhkan Suyan. Sekarang Suyan dalam bahaya dan tidak akan bertahan lama. Jika kamu ingin dia hidup, serahkan dia ke kami, kata wanita seperti peri itu. Zhang Zhonghua terdiam. Dia sebenarnya juga mencintai Suyan. Ini cucunya, mengapa dia tidak ingin Suyan sehat? Namun karena asal pihak lain tidak diketahui, bagaimana mungkin dia menyerahkan cucunya kepada pihak lain? Terlebih lagi, bukankah aku akan kasihan pada Damar yang bagaimanapun Damar telah memberitahunya sebelumnya dia pergi bahwa dia harus menjaga Suyan dengan baik. Zhang Zhonghua menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara serak. Dengan cara ini, saya akan menelpon dan memberitahu Damar bagaimana membuat keputusan. Orang tua kita tidak punya banyak waktu. Jangan minta tinta. Kami hanya akan menunggumu untuk mengatakan sepatah kata pun, kata peri acuh tak acuh, seolah memberikan ultimatum. Aku berkata, aku harus melihat keputusan Sen Damar. Zhang Zhonghua mengerutkan kening dan dia tidak repot-repot memperhatikan kedua putrinya. Dia mengeluarkan komputer lama dan memutar nomor, namun wanita peri itu telah kehilangan kesabaran. Adik perempuan masuk dan bawa orang pergi, katanya langsung. Oke kakak senior. Sudut wanita berkacamata itu mengangkat mulutnya berbalik dan menuju ke aula belakang. Hentikan dia, teriak Zhang Zhonghua. Keluarga Zhang segera bergegas maju, tapi tidak ada yang cocok untuk wanita ini. Namun setelah melawan beberapa trik, keluarga Zhang jatuh ke tanah satu persatu dan berteriak. Perdebatan kekuatannya terlalu besar. Yang disebut tuan dari keluarga Zhang ini tidak berbeda dengan ayam kecil di depan wanita berkacamata ini. Wajah Zhang Zhonghua muram dan dia tidak tahu harus berkata apa. Adapun wanita dengan kacamata hitam, dia masih berada di tanah tak bertuan melangkah ke dalam. Wajah tua Zhang Zhonghua tenggelam dan dia benar-benar ingin menghentikannya secara langsung. Jangan berpikir bahwa saya tidak akan berani melakukan apapun kepada Anda ketika Anda terlalu tua. Wanita berkacamata bersenandung dan langsung menampar wajah tua Zhang Zhonghua. Zhang Zhonghua buru-buru mengangkat tangannya untuk melawan. Ledakan tamparan itu mengenai lengannya, tetapi seluruh orang itu terguling ke tanah. Ledakan, sebuah suara teredam keluar. Wajah tua Zhang Zhonghua yang menyakitkan dipenuhi keringat, wajahnya pucat dan lengannya gemetar. Pada saat ini Damar telah berjalan ke aula utama rumah Zhang dan kebetulan melihat pemandangan ini. Menguasai, ayah, kakek, apakah kamu baik-baik saja? Keluarga Zhang sedang buru-buru dan paman kedua dan bibi ketiga semua bergegas dan buru-buru membantu Zhang berdiri. Tetapi begitu dia menyentuh lengan lelaki tua itu memamerkan giginya kesakitan dan keringat dingin. Saya menyingkirkan lengan baju dengan saya benar-benar bengkak dan saya takut semua tulangnya retak. Sangat menakutkan. Zhang Zhonghua ditampar seperti ini dengan tamparan kekuatan wanita berkacamata ini benar-benar tidak kecil. Keluarga Zhang marah dan marah. Kamu sangat keji, kamu sangat kejam kepada orang tua, hatimu sangat kejam. Seorang junior dari keluarga Zhang memarahi dengan marah. Aku sudah memperingatkanmu, lelaki tua yang buruk ini tidak mendengarkanku. Ada apa denganku? Terlebih lagi aku telah menunjukkan belas kasihan. Aku akan memberitahumu, jika ada yang berani menghentikanku dan menghalangi maka aku akan melenyapkannya. Wanita berkacamata itu mencibir, memutar kepalanya dan berjalan menuju aula belakang. Namun saat ini teriakan yang dalam menyebar. Berhenti. Wanita berkacamata hitam itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergegas. Peri di sini juga melihat ke arah sumber suara, tetapi melihat seorang pria tampan dan luar biasa seperti dewa berjalan aula dan berjalan cepat menuju Zhang Zhonghua.
Ini Dokter Lin, bagus. Dokter Damar ada di sini. Dokter Damar, Anda di sini. Dokter Damar, keluarga Zhang bersyukur dan menangis bahagia. Ketika melihat penyelamat, Damar berjalan ke sisi Zhang Zonghua dan melihat lengannya untuknya. Xiaoyang, Dokter Damar itu tidak bukan menghalangi. Zhang Zonghua hampir memanggil nama yang salah. Tetapi dia sibuk mengubah mulutnya dan tersenyum. Ada sedikit patah tulang. Jika itu orang dewasa, itu bukan masalah besar. Tapi Anda sudah tua. Cedera semacam ini akan memakan waktu cukup lama untuk pulih. Dan rasa sakitnya akan sangat kuat selama ini. Dan itu akan sulit untuk bertahan. Aku akan menyiapkan untukmu obat yang bagus untuk membantumu pulih secepat mungkin. Damar berkata dengan suara serak. Oke, kamu punya pikiran. Zhang Zonghua mengklik dan lagi. Mata tuanya yang menatap Damar hanyalah kekaguman. Damar memberi Zhang Zonghua suntikan untuk menghilangkan rasa sakitnya, lalu berbalik untuk melihat wanita berkacamata di sana dan berkata dengan ringan, apakah kamu melakukannya? Apakah ada masalah? Kamu adalah dokter jenius kan? Kamu masih terlihat cukup tampan, jauh lebih tampan daripada TV. Wanita berkacamata itu tersenyum sembrono, ekspresinya masih arogan. Kemarilah. Damar berkata dengan tenang. Apa yang ingin kamu lakukan? Wanita berkacamata itu tidak akan pergi dengan patuh, tetapi bertanya dengan mata menyipit. Kamu menampar lelaki tua Zhang, dan tentu saja aku harus menamparmu kembali untuknya. Kamu ingin membela di lelaki tua yang jahat ini. Oke, kamu bisa melakukannya sendiri dan biarkan aku melihat apa yang begitu kuat darimu. Dokter pengobatan Tiongkok yang bau ini, wanita berkacamata itu berkata dengan jijik. Damar mengerutkan kening dan menatap kedua wanita itu. Dia tidak tahu asal-usul kedua wanita ini. Dia juga tidak mengerti mengapa pihak lain datang ke Suyan. Karena pihak lain sangat agresif, tidak perlu menahan diri. Kamu membantuku orang tua untuk beristirahat, kata Damar ke samping. Oke dokter Damar, baik. Keluarga Zhang tidak berani berkata banyak dan mereka buru-buru membawa laki tua Zhang untuk duduk di kursi di sebelahnya untuk beristirahat. Damar meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap wanita dengan kacamata hitam. Kemarilah dan minta maaf dengan tulus kepada Tuan Zhang. Saya bisa menghukum Anda dengan ringan. Permintaan maaf, wanita berkacamata melotot dan tertawa. Dokter Damar, kamu terlalu lucu kan? Saya tidak pernah rendah hati kepada orang lain dalam hidup saya. Jadi kamu menolak? Ya. Saya menolak. Jika Anda ingin melakukannya, cepatlah. Kita harus kembali. Jika kita menunda waktu, kita akan dimarahi. Wanita berkacamata itu tertawa. Damar mengangguk, sepertinya kita hanya bisa menyelesaikan masalah ini dengan paksa. Kamu adalah seorang gadis, aku akan membiarkanmu melakukannya terlebih dahulu. Yo, apakah kamu memandang rendah gadis-gadis? Udaranya dingin, berhentilah memandang rendah orang. Aku akan membiarkanmu melakukannya dulu. Wanita berkacamata itu bersenandung. Sikap itu masih sangat membanggakan. Adik perempuan Liu Meiferi sedikit menyeringgit, sepertinya membujuk. Tetapi wanita berkacamata itu memutuskan untuk memberi Damar pelajaran dan memotongnya secara langsung. Kakak perempuan, jangan banyak bicara, biarkan aku memberikannya warna. Setelah berbicara, pria itu mengambil sikap dan berteriak. Ayo, Dokter Lin, jangan mengecewakanku, oke? Aku menghormatimu. Damar berkata dengan wajah tanpa ekspresi dan kemudian berjalan sedikit. Suara mendesing pria itu tiba-tiba menghilang. Wanita berkacamata itu terengah-engah, tetapi dia dengan cepat bereaksi. Dia buru-buru menutup matanya dan mendengarkannya. Dia segera menangkap posisi Damar dan minum dengan tangan kosong. Ini setelah dia selesai berbicara, sikunya terbanting keras, tapi detik berikutnya ledakan, suara renyah keluar. Kemudian datang rasa sakit yang menusuk. Apa? Wanita berkacamata itu bergidik dan dengan jelas melihat bahwa tinjunya diledakkan oleh tinju lain. Dan kekuatan yang melonjak menutupi seluruh tubuhnya. Ini adalah kekuatannya yang tak terhentikan. Di bawah aksi kekuatan ini, dia terbang mundur seperti peluru, langsung menabrak beberapa dinding dan kemudian berhenti.
Apa? Dunia terkejut. Taman berdebu. Wanita berkacamata itu menghancurkan bebatuan dan orang itu jatuh ke reruntuhan bebatuan dan sulit untuk bangun. Adik perempuan, apakah kamu baik-baik saja? Peri bangkit dan memanggil dengan lembut. Kakak, aku baik-baik saja. Tidak apa-apa, mendesis. Wanita berkacamata itu berdiri sambil berteriak, tetapi lukanya terlibat dan dia bergoyang kesakitan. Ketika dia bangun, orang-orang melihat bahwa kelima jarinya patah. Bekas lukanya mengerikan dan darahnya terus menetes dan orang-orang yang menonton terkejut. Apakah itu kekuatan semacam itu? Damar memandang wanita berkacamata itu dengan ringan dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Ini benar-benar mengecewakan. Anda wanita berkacamata itu buru-buru dan menggigit gigi peraknya. Aku belum kalah. Datang lagi. Jika kamu bersikeras untuk mati, aku bisa memenuhinya. Mata Damar menjadi dingin dan niat membunuhnya muncul tiba-tiba. Wanita berkacamata itu terkejut. Dia adalah seorang seniman bela diri, jadi dia secara alami bisa merasakan niat membunuh di Damar. Dan ekspresinya segera menjadi serius. Oke kakak muda, jangan berani. Kamu bahkan lawan dari Dr. Lin. Peri itu berbicara lagi. Saudari wanita berkacamata itu menghela napas. Tidak tahu harus menjawab apa. Tetapi wanita itu yang berkata kepada Damar, Dr. Sendin, saya mendengar bahwa Anda sangat menyayangi Nona Suyan. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Itu benar atau salah? Apa hubungannya denganmu? Damar berkata dengan acuh tak acuh. Dr. Sen Damar, kami di sini untuk menyelamatkan Nona Suyan, bukan untuk menyakitinya. Saya harap Anda tidak menghentikannya. Simpan. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa menyelamatkannya? Damar bertanya dengan cemberut. Kami dari Hong Yang Hu. Nama saya Hua Suyan. Dan itu adalah adik perempuan saya, Xing Chan. Kami diperintahkan oleh guru untuk membawa Nona Suyan ke Hong Yang Hu. Kata peri Hong Yang Hu. Damar mengerutkan kening. Saya belum pernah mendengar nama ini. Apakah ada sekte medis ini di Cina? Hong Yang Hu bukan sekte yang mempelajari cara pengobatan. Kemudian apa yang kamu lakukan? Kami mempraktekkan prinsip-prinsip alam dan hukum surga. Bukankah itu membudidayakan makhluk abadi? Damar menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Absurd. Ketidaktahuan. 4 kata ini aku juga bisa memberitahumu. Kepada Damar, kamu tidak tahu itu tidak berarti kamu tidak. Hua Suyan tidak marah tapi masih dengan datar membalas. Lalu mengapa kamu ingin membawa Xiaoyan pergi? Mungkinkah Xiaoyan cocok untuk berlatih jalan surga? Ya, setahun yang lalu guru bertemu dengan Suyan secara sesekali ketika dia bepergian di dunia dan membuat kesepakatan dengannya bahwa dia akan dibawa kembali ke Huangyu untuk berkultivasi pada waktu yang tepat. Ya, Damar memikirkannya samar-samar. Dia ingat bahwa Suyan pernah memberitahunya setelah pulang kerja bahwa dia bertemu orang yang sangat aneh dan mengatakan banyak hal yang tidak bisa dijelaskan. Damar tidak mengambil hati. Sekarang tampaknya orang aneh ini telah menjadi master lembah Hong Yang. Guru mengetahui bahwa Xiaoyan terluka oleh keracunan dan dalam bahaya, jadi dia meminta kami untuk datang ke sini dengan cepat untuk menjemput Xiaoyan. Tuan sudah memahami racun Xiaoyan dan dapat menyelesaikannya. Saya hanya berharap Dr. Damar tidak akan menghentikannya. Dan mari kita bawa Xiaoyan pergi, kata Hu Xiaoyan. Bisakah tuanmu menyelamatkannya? Aku khawatir kamu, bahkan jika racun apa yang ada di Xiaoyan, bagaimana kamu bisa menyelamatkannya? Kata Damar tanpa ekspresi. Kenapa kamu tidak tahu? Itu hanya racun bunga yang mematikan. Guru berkata dia bisa menyelesaikannya. Hua Suyan berkata langsung. Begitu kata-kata ini keluar, Damar terengah-engah. Kamu, bagaimana kamu tahu? Jangan tanya dokter jenius ini lagi. Yah, ini sudah larut. Dr. Damar, tolong serahkan Suyan kepada kami dengan cepat. Ini demi Xiaoyan dan juga untuk kebaikanmu.
Apa artinya? Jika kamu menolak untuk menyerahkan Xiaoyan, kami hanya bisa menggunakan tindakan pemaksaan, kata peri. Matanya yang indah dipenuhi dengan tekad. Damar menyipitkan matanya dan berkata dengan suara serak, "Aku tidak bisa membiarkanmu membawa Xiaoyan pergi. Aku tidak percaya pada kemampuanmu, aku hanya percaya pada keterampilan medisku, dan aku akan menggunakan semua caraku untuk menstabilkan racun Xiaoyan. Terluka, saya juga akan menggunakan semua yang saya miliki untuk mengembangkan metawarnya. Silahkan kembali." Damar tidak tahu apa-apa tentang Hong Yongo. Jadi tentu saja dia tidak mungkin baginya untuk menyerahkan Xiaoyan karena beberapa kata pihak lain. Dia percaya bahwa dia bisa mengembangkan penawar untuk Xiaoyan, jadi dia lebih suka bertaruh pada dirinya sendiri. Apakah Damar sangat terobsesi? Sepertinya ini bukan tempat terbaik untuk menyelesaikan masalah. Peri melihat sekeliling dan berkata dengan tenang, "Temukan ruang terbuka, aku menang. Xiaoyan mengikutiku, aku kalah, jangan ganggu kamu dan tunggu." Orang-orang terkejut mereka mendengar suara itu. Wanita ini bermaksud menyelesaikan masalah ini dengan paksa, tetapi keluarga Zhang tidak khawatir. Dokter Damar sangat kuat dan dia masih takut dengan film gadis ini. "Pergi saja ke gunung belakang," kata Damar. "Ini baik." Wanita itu mengangguk. Damar melompat dan bergegas ke gunung belakang, dan wanita itu mengikuti dengan cepat. Keluarga Zhang juga bergegas ke gunung belakang. "Dokter Damar, menurutmu siapa kakak perempuanku kali ini? Aku akan memberitahumu." Untuk berlutut dan memohon belas kasihan, wanita berkacamata mencibir saat dia menatap Damar. Tetapi dia tersenyum aneh, muncul di sudut mulutnya, bersambung. Bagaimanakah pertarungan Damar dan peri itu? Kita tunggu aja di video selanjutnya. Terima kasih dan jangan lupa di subscribe guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.